Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Maifa Munsaila Putri dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini, aku akan mengajak kalian semua untuk belajar materi bentuk aljabar menggunakan media interaktif. Sebelum kita mulai belajar, aku akan memperkenalkan kepada kalian media interaktif yang telah aku buat. Media interaktif yang telah aku buat mengambil materi bentuk aljabar untuk kelas 7 SMP, dibuat menggunakan software Articulate Storyline 3, dan di dalam media interaktif terdapat 3 menu. Yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator, yang kedua ada materi pembelajaran, dan yang terakhir ada kuis. Oke, sudah siap belajar? Simak terus videonya. Nah, ini dia media pembelajaran interaktif bentuk aljabar. Media interaktif ini aku buat sendiri menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Pertama-tama kita akan menuliskan nama kita terlebih dahulu. Lalu kita akan pilih jenis kelaminnya. Oke, saatnya kita belajar. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator, lalu ada materi pembelajaran, dan yang terakhir ada kuis. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan melihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Media interaktif ini menggunakan kompetensi dasar 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk indikatornya yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Mau mulai dari mana? Sebelum masuk mengenai bentuk aljabar, kita akan memberikan pengenalan dulu kepada kalian apa itu bentuk aljabar. Halimah mempunyai sekeranjang apel. Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah 1 apel untuk orang pertama. Kemudian setengah dari sisanya ditambah 1 ia berikan kepada orang kedua yang ia temui. Selanjutnya setengah dari sisanya ditambah 1 diberikan kepada orang ketiga yang ia temui. Sekarang Halimah hanya memiliki 1 apel untuk ia makan sendiri. Tentukan banyak apel semula. Kalian mungkin bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mencoba-coba dengan suatu bilangan. Namun, berapa bilangan yang harus kalian coba tidak jelas. Cara tersebut terlalu lama, tidak efektif, dan terkesan kebetulan. Kalian bisa memecahkan persoalan tersebut dengan cara memisahkan banyak apel mula-mula dalam keranjang dengan suatu simbol. Lalu, kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk aljabar. Nah, jadi itu adalah pengertian tentang bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk aljabar. Mau mulai dari mana? Suatu ketika terjadi percakapan antara Bu Erika dan Bu Sari. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Hai Bu Sari, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Bu, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus buku dan 5 buku. Bu Erika beli apa saja? Saya hanya beli 2 buku Bu. Buku ini untuk adik saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Bu Sari menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Bu Erika langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Bu Sari membeli 2 kardus buku ditambah 5 buku, sehingga bentuk aljabarnya adalah
2x tambah 5. Dan Bu Erika membeli 2 buku sehingga bentuk aljabarnya menjadi 2. Berdasarkan masalah yang ditampilkan tadi, apakah kalian tahu simbol X itu menyatakan apa? Ya, kalian benar. Jadi, simbol X tadi menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, yakni sebagai berikut. Jika X adalah 10, maka 2X tambah 3 adalah 2 dikali 10 ditambah 3, hasilnya adalah 23. Jika X adalah 15, maka 2X ditambah 3 adalah 2 dikali 15 ditambah 3, hasilnya adalah 33. Dan jika X adalah 20, maka 2X tambah 3 adalah 2 dikali 20 ditambah 3, hasilnya adalah 43. Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, sekarung beras, sekeranjang jeruk, dan sekeranjang apel. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Untuk gambar 2 buah bola, bagaimana bentuk aljabarnya? Benar sekali, bentuk aljabarnya adalah 2. Bagaimana bentuk aljabarnya? Benar sekali, bentuk aljabarnya adalah 2x. Bagaimana bentuk aljabarnya? Benar sekali, bentuk aljabarnya adalah 2x tambah 2. Bagaimana bentuk aljabarnya? Benar sekali, bentuk aljabarnya adalah X ditambah 3Y ditambah 4. Nah, itu tadi adalah contoh bentuk-bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Mau mulai dari mana? Nah, kita tadi sudah membahas tentang apa itu bentuk aljabar dan bagaimana saja contoh-contoh dalam bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuis. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, kita akan mulai kuisnya ya. Untuk soal pertama, sekarang umur adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Bentuk aljabar dari jumlah umur kakak dan adik 5 tahun kemudian adalah... Baiklah, kita akan membuat permisalannya terlebih dahulu. Kita misalkan di sini umur kakak adalah X. Maka, karena umur adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak, umur adik adalah X dikurang 5. 5 tahun kemudian, jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Maka, umur adik dan umur kakak sama-sama bertambah 5. Umur kakak menjadi X ditambah 5 dan umur adik menjadi X dikurang 5 ditambah 5 atau sama dengan X. Maka bentuk aljabar dari jumlah umur kakak dan adik 5 tahun kemudian adalah, berarti kita akan jumlahkan umur kakak dan umur adik. Berarti umur kakak X tambah 5
ditambah umur adik X. Maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah 5 ditambah X sama dengan 35. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 2X ditambah 5 sama dengan 35. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Jawaban benar. Silahkan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 2, Anissa membeli 2 kotak pena, 3 kantong pena, dan 2 pena. Bentuk aljabar dari semua pena yang Anissa beli adalah, di sini kita perhatikan bahwa variabel dari pena Anissa itu berbeda-beda. Yang pertama adalah 2 kotak, yang kedua adalah 3 kantong, dan yang ketiga adalah 2 pena saja. Maka untuk 2 kotak pena kita misalkan menjadi 2X, untuk 3 kantong pena kita misalkan 3Y, dan 2 pena adalah 2. Maka bentuk aljabar dari semua pena yang Anissa beli adalah 2X ditambah 3Y ditambah 2. Maka jawabannya adalah yang benar yang ini ya. Oke, benar. Soal nomor 3, Ina membeli 2 dus besar kertas dan 3 dus kecil kertas. Selisih isi dari 2 dus besar kertas dan 3 dus kecil kertas adalah 50. Bentuk aljabarnya dapat dituliskan. Ini juga ada 2 variabel yang berbeda ya. Yang pertama itu 2 dus besar dan yang kedua itu 3 dus kecil. Maka untuk 2 dus besar kertas kita misalkan menjadi 2X dan 3 dus kecil kertas kita misalkan menjadi 3Y. Karena selisih isi dari 2 dus besar kertas dan 3 dus kecil kertas itu adalah 50, maka bentuk aljabarnya adalah 2X dikurang 3Y sama dengan 50. Berarti hasilnya yang ini ya. Oke, benar. Untuk soal keempat, Naya berbelanja 3 keranjang lebih 5 kg buah mangga. Bentuk aljabarnya adalah, di sini kita misalkan lagi 3 keranjang buah itu sama dengan 3X dan 5 kg buah itu adalah 5. Maka bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 5. Oke. Dan ini ada soal yang terakhir. Tasya mempunyai 5 kantong baju dan 2 baju. Kemudian ayah membelikan lagi Tasya 2 dus baju. Maka bentuk aljabarnya adalah, kita perhatikan lagi, ini mempunyai variabel yang berbeda-beda juga ya. Itu ada yang bervariabel kantong dan juga ada yang menggunakan dus. Maka itu kita buat pemisalannya juga berbeda ya. Berarti untuk permisalan pertama yaitu 5 kantong baju kita misalkan menjadi 5X dan 2 baju kita misalkan menjadi 2. Kemudian ayah membelikan lagi Tasya 2 dus baju. Maka kita misalkan 2 dus baju adalah 2Y maksudnya. Maka bentuk aljabarnya adalah 5X ditambah 2Y ditambah 2. Maka yang ini ya jawabannya. Oke, benar. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi bentuk aljabar menggunakan media interaktif. Bagaimana? Lebih menyenangkan bukan belajar menggunakan media interaktif ini? Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.